Hello friends, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang expertise atau keahlian. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Fatrinia Salsabila selaku editor. Yang kedua, ada Balki Salsabila selaku pemateri. Yang ketiga, ada Siva Inaya sebagai pemateri. Yang keempat, ada Nindi Al-Fatihatus sebagai voice over. Yang kelima, ada Hanani Salsa selaku pemateri. Yang keenam, ada Hoirunisa A.S. Tanjung sebagai editor. Yang ketujuh, ada Tiara selaku pemateri. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Mutiara Elvina Salsabila selaku voice over. Happy watching all! Keahlian dan belajar. Mempelajari perilaku dan proses berpikir dari ahli dapat memberi kita wawasan tentang bagaimana cara membimbing siswa menjadi peserta didik yang lebih efektif. Para ahli pada dasarnya lebih baik daripada para pemula dalam beberapa hal. Yang pertama, mendeteksi fitur dan pola yang bermakna dari organisasi. Yang kedua, organisasi dan kedalaman pengetahuan. Yang ketiga, pengambilan fasih. Yang keempat, keahlian adaptif, dan yang kelima, strategi yang adaptif. Mendeteksi fitur dan pola yang bermakna dari organisasi. Ahli biasanya lebih baik dalam memperhatikan fitur penting dari masalah dan konteks yang mungkin diabaikan oleh para pemula. Para ahli juga memiliki hal yang lebih unggul dalam bidang keahlian mereka. Proses membingkah merupakan salah satu cara pemanggilan informasi yang unggul. Pengetahuan seorang ahli itu biasanya didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun, di mana potongan kecil informasi dikaitkan dan diorganisasikan secara teratur. Sementara pengetahuan para pemula itu biasanya berisi koneksi dengan cara pintas dan tingkat pengetahuan yang lebih sedikit daripada seorang ahli. Yang selanjutnya ada organisasi dan kedalaman pengetahuan. Pengetahuan para ahli di organisasi sekitar ide atau konsep yang lebih dari pemula. Hal ini memberi para ahli pemahaman yang lebih dalam akan pengetahuan daripada yang dimiliki pemula. Di daerah tertentu, para ahli biasanya memiliki jaringan informasi yang jauh lebih rumit tentang daerah tersebut daripada yang dilakukan pemula. Yang selanjutnya ada pengambilan fasih. Pembaca yang lebih ahli itu biasanya dapat dengan cepat memindai kata-kata dengan kalimat, sedangkan pembaca pemula untuk memecahkan kode kata-kata pun dia tuh belum fasih, sehingga memerlukan perhatian dan waktu yang lebih. Aspek penting dari pengajaran yaitu membantu siswa untuk mengembangkan kefasihan yang mereka butuhkan, agar mereka tuh bisa lebih kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas kognitif. Yang selanjutnya itu ada keahlian adaptif. Ahli adaptif dapat melakukan pendekatan terhadap situasi baru dengan fleksibel. Apa sih keahlian adaptif itu? Jadi, keahlian adaptif merupakan aspek penting dari menjadi seorang guru yang luar biasa. Guru yang memiliki pengetahuan dan mahir mengadaptasi mode, praktik, dan strategi yang akan lebih mungkin membimbing siswa ke prestasi yang lebih tinggi. Kemudian strategi. Patricia Alexander menggunakan label aklimatasi untuk menggambarkan tahap awal keahlian pada domain tertentu. Nah, dalam upaya membantu siswa bergerak melampaui aklimasi, guru itu perlu membimbing dalam menentukan konten yang baik untuk siswa. Guru juga harus membantu siswa belajar strategi dan praktik yang efektif dalam situasi yang relevan, serta mendorong siswa untuk mengubah dan menggabungkan strategi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada penyebaran keluar dan konsolidasi pembelajaran. Pembelajaran siswa dapat menjadi lebih bermanfaat ketika guru memberitahu betapa pentingnya secara teratur meninjau apa yang mereka pelajari. Anak-anak akan mendapat keuntungan dari mendistribusikan belajar mereka pada periode yang lama daripada menjejeli mereka dengan materi pada tes terakhir. Mengajukan pertanyaan sendiri. Ketika anak bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang telah mereka baca atau mengenai kegiatan, mereka memperluas jumlah asosiasi dengan informasi yang mereka butuhkan untuk diambil.
Setidaknya, sejak pertengahan sekolah dasar, strategi pertanyaan sendiri dapat membantu anak-anak untuk mengingat. Misalnya, ketika anak-anak membaca, mereka dapat didorong untuk berhenti secara periodik dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti, apa arti dari apa yang baru saja saya baca? Mengapa hal ini penting? Dan apakah contoh dari konsep yang baru saja saya baca? Siswa dapat menggunakan strategi pertanyaan sendiri yang sama ketika mendengarkan guru yang sedang mengajar atau menonton video belajar. Jika guru ingin anak-anak secara berkala untuk membuat pertanyaan mengenai pengalaman mereka, mereka lebih mungkin untuk mengerti dan mengingat pengalamannya. Mencatat hal baik. Ketika anak-anak dibiarkan untuk mencatat tanpa diberi strategi apapun, mereka cenderung mengambil catatan yang singkat dan tidak terorganisasi. Maka dari itu, ada beberapa strategi mencatat yang baik. Yang pertama itu merangkum. Suruh anak-anak untuk mendengarkan secara beberapa menit, lalu tulis ide utama yang pembicara coba untuk sampaikan dalam kerangka waktu tersebut. Lalu, suruh anak-anak mendengarkan untuk beberapa menit dan tuliskan kembali ide lainnya, lalu seterusnya. Yang kedua, menguraikan. Tunjukkan pada anak-anak bagaimana untuk menguraikan apa yang pembicara katakan, menggunakan kepala tingkat pertama sebagai topik utama, kepala tingkat kedua sebagai subtopik di bawah kepala tingkat pertama, dan kepala ketiga tingkat di bawah kepala tingkat kedua. Memetakan konsep. Nah, di sini anak-anak dibantu untuk berlatih dan menggambar peta konsep yang mirip dengan garis, tetapi secara visual menggambarkan informasi dalam format lebih seperti laba-laba. Ketiga strategi mencatat dijelaskan secara meluas, meringkas, menguraikan, dan menggunakan konsep peta membantu anak-anak mengevaluasi ide-ide yang paling penting untuk diingat. Menggunakan sistem studi. Salah satu sistem yang paling awal disebut SQ3R, yang merupakan singkatan dari survey, question, read, recite, dan review. Sistem yang lebih baru dikembangkan disebut PQ4R, yang merupakan singkatan dari preview, question, read, reflect, recite, dan review. Sistem bermanfaat bagi siswa dengan mengajak mereka untuk mengatur informasi secara bermakna, mengajukan pertanyaan tentang hal tersebut, merenungkan, dan meninjaunya. Langkah-langkah dalam sistem PQ4R. Yang pertama ada pratinjau, memberitahu siswa untuk mensurvei bahan sebentar untuk mendapatkan ide pikiran dari organisasi secara keseluruhan untuk melihat judul, melihat topik utama, dan subtopik yang akan dibahas. Yang kedua, pertanyaan. Dorong anak-anak untuk bertanya pada diri sendiri mengenai materi ketika mereka baca. Yang ketiga, baca. Memberitahu anak-anak untuk membaca materi. Yang keempat, refleksikan. Dengan sesekali berhenti dan merenungkan materi. Siswa meningkatkan kebermaknaannya. Yang kelima, ucapkan. Melibatkan anak sendiri menguji diri untuk melihat apakah mereka dapat mengingat materi dan merekonstruksikannya. Mendapatkan keahlian. Apa sih yang menentukan seseorang menjadi ahli atau tidak? Nah, di sini akan dibahas. Yang pertama itu ada praktek dan motivasi. Praktek yang disengaja itu diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Praktek yang disengaja pada tingkat kesulitan yang sesuai akan memberikan umpan balik korektif dan memungkinkan kesempatan untuk pengulangan. Praktek yang luas membutuhkan motivasi yang cukup. Siswa yang tidak termotivasi untuk berlatih sulit untuk menjadi ahli. Yang kedua ada bakat. Sejumlah psikolog menekankan bahwa yang dibutuhkan tidak hanya latihan yang disengaja dan juga motivasi, tetapi
bakat sangatlah penting. Banyak orang yang telah berlatih keras, namun mereka tidak seahli Mozart and LeBron James. Ini adalah masalah keturunan. Meskipun demikian, bakat saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi ahli. Keahlian dan mengajar. Menjadi seorang ahli fisika, sejarah, atau matematika sekalipun bukan berarti mereka baik dalam membantu orang lain mempelajarinya. Nah, dalam keahlian dan mengajar ini ada beberapa hal. Yang pertama ada pengetahuan mengenai isi pedagogi. Beberapa pendidik membedakan antara isi pengetahuan yang diperlukan untuk keahlian dan pengetahuan isi pedagogi yang diperlukan untuk pengajaran yang efektif. Guru yang ahli memantau belajar dan kemajuan siswa, ia mengetahui jenis kesulitan yang siswa temui, dan juga ia menyadari pengetahuan siswa dan mengajar pada tingkat yang tepat. Beberapa psikolog pendidikan berpendapat bahwa dengan tidak adanya kesadaran pedagogis ahli dari siswa mereka sendiri, guru yang tidak ahli itu hanya mengandalkan bahan penerbit buku teks yang tentu saja tidak mengandung informasi tentang kebutuhan pedagogis tertentu bagi siswa di kelas. Yang kedua ada teknologi, keahlian, dan pengajaran. Dalam teori kognitif pembelajaran multimedia Meyer 2009 menyoroti beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada dua saluran terpisah, auditori dan visual, untuk memproses informasi yang kadang-kadang disebut sebagai teori pengkodean ganda. Yang kedua, setiap saluran memiliki kapasitas terbatas, mirip dengan konsep beban kognitif. Yang ketiga, belajar. Belajar adalah proses aktif yang menyaring, memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Minat Meyer 2010 saat ini dalam teknologi dan keahlian berfokus pada pembelajaran multimedia, seperti contohnya menemukan bagaimana ilustrasi mempengaruhi cara belajar siswa dari teks ilmiah dan bagaimana siswa dapat belajar memecahkan masalah dari video game. Yang kedua ada interaksi manusia dan komputer, termasuk bagaimana pemula belajar berinteraksi dengan komputer, strategi untuk merancang lingkungan e-learning secara efektif, mempromosikan belajar, dan bagaimana siswa itu belajar dari tutor yang berbasis komputer. Nah, gimana nih teman-teman? Udah dengarkan penjelasan dari kelompok 3? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Thanks for watching. Bye-bye.